warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nurianti, CKP Angkatan 7 Kota Malang. Hari ini menyampaikan presentasi atau diseminasi dari budaya positif untuk murid dan pembelajaran seperti di atas. Agenda yaitu pembukaan, presentasi, tanya jawab, dan refleksi. Teori kontrolnya, harusnya kita harus berpikir bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, pemikiran kita di awal. Maka pada teori kontrol ke depan kita harus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon sebelumnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita tidak bisa membujuk, maka kita akan memaksa. Secara teori kontrol, kita sebenarnya harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kita biasanya mengontrol orang, stimulus responnya adalah kalau tidak menang, ya kalah. Padahal pada secara teori kontrol, kita harus memiliki model berpikir menang-menang. Gitu. Ya, lanjut. Kemudian pada bab berikutnya kita akan masuk pada disiplin positif. Kata disiplin, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, jadi disiplin itu sebenarnya yang sering kita gunakan adalah kata disiplin saja. Sekarang sudah beralih pada disiplin itu bernilai positif atau tidak, begitu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita berada dalam posisi merdeka itu berarti disiplin dikarenakan pribadi, self-disiplinnya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Next. Apakah makna disiplin? Dari pengertian disiplin, arti belajar, berasal dari artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita memaksa anak untuk patuh gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi yang didengar sejauh ini kan, kalau disiplin itu berpikir bahwa saya akan dibuat tidak nyaman terlebih dahulu baru menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Lanjut, next. Sudah. Ya. Merdeka, tadi kan Bapak Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan tidak ada paksaan ya. Jadi semua disiplin itu berdasarkan hati yang merdeka tanpa ada ikut campur dari pihak lain menuju self disiplin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima dari buku beliau. Ya. Jadi teori motivasi atau disiplin itu tadi dimunculkan sebuah motivasi bersumber dari eksternal, internal, dan sebagainya. Contohnya, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kayak mau dihukum, pasti itu motivasinya takut dihukum. Jadi muncul motivasi eksternal. Sedangkan berikutnya ada kasus yang untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan diri dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka juga akan tetap motivasinya masih dari eksternal karena pihak lain. Nah, kalau yang ketiga, kasus
untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa, dan bila saya melakukannya akan berpengaruh apa pada diri saya, maka inilah yang menjadi motivasi internal muncul dengan tujuan disiplin positif. Jadi kata disiplin tidak hanya disiplin saja yang menjadi tanda kutip disiplin itu ketidaknyamanan gitu di awal. Tapi disiplin akan mempengaruhi menjadi disiplin positif jika munculnya adalah dari motivasi internal diri sendiri. Ya, next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini proses setelah disiplin kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa kok harus keyakinan kelas yang dimunculkan? Ya, dari beberapa yang kita pahami atau yang kita lakukan di keseharian. Yang pertama, kita itu sudah terbiasa dengan peraturan. Misal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, sejauh ini kan sudah dibuat sebuah aturan, tidak dari dirinya, internal motivasi internalnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dalam posisi pandemi kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Hanya sekedar peraturankah atau perlukah motivasi internal untuk menjaga dirinya sendiri? Kemudian yang ketiga, contoh kasus mengapa kita harus memiliki peraturan, harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran atau ke sekolah. Itu sebuah sejauh ini siswa kita itu hanya atau diri kita pun juga hanya masuk dalam posisi peraturan saja, tidak sampai muncul sebuah keyakinan kelas. Sehingga untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu perlu sekali. Jangan keyakinan-keyakinan itu yang sudah dibentuk sejak awal, maka lebih mengarah lagi motivasi dari dalam diri individu. Oke, silakan. Lanjut. Nah, bagaimana bergeraknya? Next, monggo. Jadi, lanjut Bu Suma. Ya. Jadi bagaimana memunculkan pangkal dari budaya positif? Budaya positif itu awalnya dipengaruhi oleh peraturan kelas, membuat peraturan-peraturan kecil atau keinginan-keinginan kecil. Yang kemudian peraturan itu bisa memunculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Setelah itu, jika keyakinan kelasnya sudah berkembang dengan sangat baik, kecil, walaupun lingkupnya kecil masih di posisi kelas, maka akan memunculkan lingkungan positif di sekitarnya. Jadi sekitarnya mungkin kelas sebelahnya atau mungkin satu jenjang yang sama karena melihat sudah baik, maka sekitarnya akan menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif yang terus berlangsung selain semakin baik, semakin meningkat karena ingin lebih baik atas dirinya sendiri, maka lingkungan positif itu akan berkembang menjadi sebuah budaya positif di suatu sekolah ataupun di mana saja, karena sifat lingkungan positif ini bisa kalau dari motivasi internal satu orang itu kalau sudah masuk di ranah masyarakat, maka dia pun bisa menularkan hal-hal baik karena melihat dirinya, oh baik ya, orang itu baik dari dulunya seperti ini sekarang menjadi lebih seperti ini. Jadi orang sekitarnya pun akan ikut dan dari internalnya pun juga akan terbangun. Ya, next. Next, ya, nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Apa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas? Jika peraturan menggunakan kalimat perintah atau larangan, selalu kembalikan buku di tempatnya, maka sebenarnya kata kebajikannya atau kata keyakinan kelasnya ada di posisi tanggung jawab. Kemudian misal ada lagi dilarang menggunakan narkoba, tidak perlu kita catat hal yang seperti itu, peraturan itu, maka lebih kepada keyakinan kelas, jagalah kesehatan. Kemudian ada lagi, misal dari posisi terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor.
kita bisa membuat keyakinan kelas, keselamatan dan kenyamanan atau keamanan sekitarnya. Itu juga bagian dari apa perbedaan dari kata peraturan dan menuju ke keyakinan kelas yang lebih baik. Ya, next. Ya, tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ini curah-curah pendapat gitu ya. Inginnya apa, diberikan kertas atau apa, atau ngobrol dulu, asik ngobrol satu kelas gitu. Dan yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran sticky note gitu bisa melihat hasil curah pendapat itu tadi tertempel. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai tahap pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi sebuah kalimat positif. Dan yang terakhir, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Biasanya kita pindahkan bersama-sama anak-anak. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi biasanya anak-anak dilarang kata-katanya gitu, wajib bayar uang kas gitu kan, itu diganti. Lanjut, next. Ya, tahapan pembentukan keyakinan kelas, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi berkisar hanya antara 3 sampai 7 angka. 3 atau 7 aja. 3 sampai 7. Kemudian yang kedua, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui atau bisa ditambahkan lagi dengan menandatanganinya. Yang ketiga, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ada yang biasanya menggunakan curah pendapatnya pakai sticky note besar, kadang pakai sticky note kecil. Monggo next. Ya, ini yang kami lakukan di kelas. Jadi pakai ini yang dari 11 IPS 3, kita gunakan curah pendapatnya pakai sticky note kecil. Jadi mereka menuliskan dan kata-katanya lebih unik-unik kalau awal ditempel-tempel itu harus membayar uang kas, harus menyapu, dilarang membuang sampah, dan akhirnya kita memunculkan yang keyakinan kelas itu tadi menjadi sebuah kalimat-kalimat positif dan simple tetapi mengena ke mereka. Misal 1, kompak, 2, tanggung jawab, gitu. Next. Ya, bagaimana jika ada, ya ini kasus yang berikutnya ketika keyakinan kelas sudah tidak bisa terbentuk. Keyakinan kelas tidak terbentuk biasanya kan dijatuhkanlah pada wali kelas ya. Sebenarnya kesalahan kan umumnya bukan pada wali kelas, tapi bagaimana memberikan keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu bisa jadi berhasil, bisa jadi berproses. Jadi tidak bisa langsung kita menjudge wali kelasnya tidak baik, wali kelasnya tidak pandai. Sebenarnya semua guru tidak mungkin membiarkan anak didiknya itu tidak terurus, itu sepertinya tidak. Kita kalau sudah jadi pendidik pasti jiwanya sudah pasti mendidik kan. Bagaimana jika Anda pelanggaran? Maka keyakinan kelas biasanya akan terjadi 3 hal yang dilakukan oleh wali kelas atau guru yang sudah jengkel sekali. Itu 3 hal bisa dilakukan. Biasanya bisa memunculkan hukuman atau sanksi. Jadi beda ya, hukuman sendiri, sanksi atau konsekuensi sendiri, atau bisa hal baru, ini yang disebut restitusi. Ya, next. Apa yang saling membedakan di ketiganya? Ya, bisa di dalam paparan bisa dibaca nih. Jadi hukuman, sanksi, dan restitusi. Yang pertama, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, ini tidak semua yang harus diberikan, yang diterima siswa itu menyakitkan kalau disampaikan seperti itu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti itu sebuah hukuman. Kalau kita memberikan itu, berarti anak akan tersakiti.
Kemudian kalau sanksi, sesuatu harus terjadi, hanya terjadi tapi tidak menyakitkan. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, kita memberikan pilihan. Hukuman akan bersifat tidak nyaman dan rasanya akan membuat jangka waktu panjang. Rasa sakit hatinya akan menjadi jangka waktu yang panjang kalau hukuman. Sedangkan sanksi tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak sakit hati tapi sifatnya menguatkan untuk jangka waktu panjang, tidak akan mengulangi atau berbuat lebih baik dari sebelumnya. Hukuman akan memunculkan sebuah korban. Jadi kalau tanda kutip sudah punya korban, si korban pasti ingin mendapat keadilan. Itu yang terkadang kita tidak sadar memberi hukuman siswa yang akhirnya anak itu ke depan membahayakan, ingin berpikir saya harus minta keadilan saya soalnya pernah dihukum kan gitu. Sedangkan beda dengan sanksi. Sanksi dia korban, tapi yang merasa jadi korban biasa diabaikan, biasa saja, tidak terlalu yang bagaimana perasaannya. Sedangkan pada restitusi, korban yang sama-sama menjadi korban tapi bisa bersifat mendapatkan ganti. Ya. Kemudian pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti kalau sanksi hanya merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi dapat menguatkan anak sehingga dia bisa tetap survive nanti walaupun sudah sudah direstitusi itu tetap kuat. Ini pada hukuman berikutnya perilaku pasif. Untuk hukuman, anak yang sudah diberikan hukuman akan menjadi berperilaku pasif karena kebiasaan dimarahi maka menurun, tidak ingin berbuat apa-apa, daripada nanti saya salah lagi dihukum lagi maka berpikir perilakunya pasif. Tetapi agresifnya yang meningkat. Beda dengan sanksi. Penguatan hanya bertahan memerlukan sistemnya tidak benar, perilaku pasif. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi hanya sekedar ya sudah sanksi sudah dikerjakan. Sedangkan restitusi masalah akan terpecahkan. Hukuman, kembali lagi di hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau takut berjalan sistemnya. Tapi kalau nggak takut akan semakin agresif, meningkat. Tadi jadi sistemnya tetap aja tidak akan berjalan. Sedangkan pada sanksi memerlukan monitoring. Ya, ini kadang membuat kita yang semakin capek kadang. Karena setelah kayak gitu nanti saya lihat loh ya, kan gitu. Anak kadang saya lihat loh ya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Anak juga tidak akan semakin mandiri dan anak ya harus dimonitoring terus. Apakah kalau anak melakukan hal yang buruk di luar, mereka akan merasa baik-baik saja, tidak akan merasa dia bersalah atau enggak karena tidak ada yang melihat aja kan seperti itu. Sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi yang sejauh ini saya juga pernah lakukan, itu menghukum, itu mereka hanya berpikir berlaku hanya pada sebuah institusi. Ketika saya di sekolah saja, nggak ada di sekolah, ngapain saya ikut aturan Bu Nuri atau Bu Ismi kan gitu. Kemudian pada sanksi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi penerapan peraturan masyarakat. Sedangkan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, peraturan adalah dengan kata harus. Sedangkan pada sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Sedangkan kata dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, yang masih berlanjut ya, murid membenci peraturan. Kita harus ingat bahwa hukuman itu akan membuat murid membenci peraturan. Sedangkan
sanksi atau konsekuensi, murid, anak menghormati. Sedangkan pada restitusi, menghormati dirinya, ya next, menghormati dirinya, ya. Jadi menghormati dirinya tadi, lebih menghormati karena dirinya ingin berubah dari yang semula tidak baik menjadi baik. Hukuman, sanksi, konsekuensi, restitusi sifatnya berbeda-beda. Jadi secara sifat, hukuman itu bernilai negatif. Sanksi atau konsekuensi bernilai netral dan restitusi bernilai positif. Bisa dibaca Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mungkin hanya beberapa yang akan saya sampaikan. Ini yang mungkin sering kita gunakan. Hukuman itu lebih pada tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba, atau tidak dipikir panjang, kemudian tidak diharapkan, atau sangat melukai pada siswa. Kemudian, sedangkan yang lain, kalau yang sanksi, sifatnya sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian yang pada restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak sudah berbuat tidak pas, tidak baik, kita bilang bisa bertemu nak, nanti kita coba ngobrol sama-sama lah. Itu berarti sebuah undangan ya, sebuah undangan. Ya, bisa next, hukuman dan konsekuensi. Ya, kita coba dari sini. Kita bedakan ini hukuman apa konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena proses terlambat di sekolah. Ini bukan bagian dari konsekuensi, tapi bagian dari hukuman. Jadi posisinya adalah hukuman yang tidak masuk akal. Kan masih dalam posisi peraturan tetapi tidak masuk akal. Apa sih fungsinya, kan seperti itu. Next. Next, monggo. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira bisa hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lanjut coba. Ya, masih dalam taraf hukuman. Ya, karena masih tidak masuk di pemikiran gitu ya. Lanjut, kedua. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Monggo Bapak Ibu audien mungkin ada yang mau menjawab, boleh. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, nggih. Terima kasih Bu Kurnia. Ya, memang benar konsekuensi. Ini perbedaannya karena sudah melakukan apa, harus menyelesaikan apa. Oke, lanjut next, konsekuensi, benar sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kan lari 2 kali tetapi karena terlambat masuk sekolah. Tapi kalau terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tetap, ya, ini bedanya ya, bedanya tadi nih Bu. Jadi ini masih di next, monggo. Ya. Jadi tetap di konsekuensi, beda dengan yang tadi. Yang tadi di posisi hukuman karena hanya karena terlambat sekolah kok larinya 2 kali. Tapi kalau terlambat pelajaran PJOK memang karena seragaman olahraga ya masih masuk akal kalau masih diberikan konsekuensi untuk lari 10 menit. Ya. Lanjut. Next. Ya. Ya, ini kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini ada kasus di mana di gambaran kasus ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni ini sering meminta bekal makan siang. Gitu. Mungkin kalau di daerah bukan di daerah ya, kalau di sekolah saya mungkin tidak terlalu mungkin ini ya, karena usia anak-anak di SMA nasional kan udah besar, nggak mungkin memaksa makanan ini ya. Tapi ini kita juga bisa perlu
gali, ini kira-kira kebutuhannya apa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni ini melakukan ini karena apa? Seperti itu. Ya, next. Ya, ya. Jadi kalau Doni tadi kita jawab bisa nanti ya, bisa dijawab. Ini mundur Bu. Gambar terlebih dahulu. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dan mengetahui. Mungkin saya saja yang masih awam ya, baru-baru ini aja karena mengikuti PGP. Jadi di 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ya, survival. Kemudian ada cinta kasih sayang, love and belong. Kemudian ada kekuasaan, ada kebebasan, dan kesenangan. Maaf terganggu sebentar, ada suara kucing depannya. Monggo bisa langsung next. Next ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Saya mawon ya, sebentar tidak menggunakan suara karena adzan, panjenengan semua persani rumiyin mohon. Bisa next Bu Zuma. Saya lanjutkan. Yang tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup itu wajar ya. Kita semua butuh makan, biasanya saling makhluk hidup pun juga sama akan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk diterima biasanya ngaten. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaan ini yang seperti apa? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap manusia pun masih membutuhkan diakui apa yang sudah dikerjakan, kan seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan yaitu kita sebagai manusia yang merdeka memiliki kebutuhan untuk bisa bebas memilih. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Umum ini, sangat umum sekali kalau kesenangan itu anak-anak baik SD, TK maupun sampai PAUD, TK, SD, SMP, SMA masih punya kecenderungan untuk kebutuhan merasa senang ya. Walaupun anak SMA pun masih suka permainan, mengganggu satu sama lain ke teman-temannya ketika di kelas ya sama. Ya, kita masuk di bab selanjutnya, hampir terakhir, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita sejauh ini sudah sampai di mana atau kita masih di posisi mana atau kita perlu bergantikah posisi kontrol yang kita punya seperti itu. Ini yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, dan yang ini sepertinya arah dari pembelajaran yang saya dapat itu juga mengarah pada 5 posisi kontrol manager. Yang terakhir, posisi kontrol manager. Baik, mungkin bisa per slide saya bahas mana contoh-contoh yang sudah menjadi posisi kontrol tersebut. Next, Bu. Ya. Posisi kontrol penghukum, orang yang sifatnya menghukum, itu biasanya dengan kata-kata patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kata-kata ini adalah kata-kata penghukum. Kontrolnya guru. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Oke, lanjut next. Posisi kontrol kedua. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ya, ada kata-kata biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Kalau kalian kayak gini terus saya dimarahi kepala sekolah loh, nak. Jadi ada pembuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan, siswa itu atau murid itu akan merasa tidak berharga. Gara-gara saya kayak gini. Dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini juga kasihan kalau sampai berada pada murid kita. Kemudian next, posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ya. Ayolah bantu demi saya, demi bapak ini loh, demi ibu ini loh, gitu. Demi saya, demi guru yang itu. Dan ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, gitu. Ini masih sering terjadi juga pada diri saya juga masih seperti itu sebelum-sebelumnya mungkin ya. Jadi ada rasa seperti itu. Ini apa? Posisi yang bagaimana? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak baik pada guru itu. Tidak akan pada guru lain. Berarti kalau masih siswanya masih baik hanya beberapa guru, berarti bisa jadi yang diposisikan adalah posisi teman. Ya. Next. Yang keempat yaitu posisi memantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Dan terus kita selalu memantau siswa. Gimana? Hari ini sudah apa? Hari ini sudah kamu sudah berbuat baik apa gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan pada perhitungan. Catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi terkadang tidak melihat sisi baiknya, dipantau terus sampai setahun, 2 tahun, akhirnya perubahan anak tergantung pada pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu manajer, ini yang diarahkan.
pada posisi pendidikan guru penggerak atau nanti ke depan Bapak Ibu guru juga akan diarahkan untuk menjadi posisi control manager tersebut. Yaitu apa yang kita yakini, itu yang ditanyakan misal kayak gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memang meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi terus membuat pilihan ke anak-anak. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kan kalimat-kalimat positif ya. Kita diarahkan kembali. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi ini lebih akan menjadi jangka panjang karena perlahan menyelesaikan masalah dan memunculkan motivasi internal dari siswa itu tersendiri per masing-masing siswa. Oke, next lanjut. Ya, kita masuk di bab terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Kembali lagi ke hukuman penghargaan segitiga restitusi. Restitusi tadi yang bersifat jangkanya panjang, tidak menyakiti dan menyelesaikan masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kalau penghukum biasanya hanya dipermasalahkan, dihukum dan tidak dikembalikan ke kelas mereka atau ke komunitas mereka. Jadi akan semakin minder kalau di posisi dihukum, penghukuman itu. Jadi tidak akan kembali ke komunitas yang dia punya masalah atau dia sudah biasa di situ dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ini menyelesaikan masalah dan dia harus bisa sampai di posisi yang semula dia ada dan menjadi karakter yang lebih kuat gitu. Segitiga restitusi ada 3 strategi yang dilakukan melalui restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, divalidasi dulu tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, next. Bagaimana proses itu tadi dapat berlangsung? Ini, yang pertama yaitu ternyata menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita biasanya kalau ngobrol ke murid untuk melakukan segitiga restitusi, pancingan kalimat pertama itu gitu. Kita semua itu bisa melakukan hal yang terbaik loh buat diri kita. Awalan ngasih support mereka bahwa salahmu itu kamu masih belum seberapa, sebenarnya kamu itu bisa sangat baik gitu. Dan yang kedua yaitu muncul validasi tindakan yang salah. Kok perbuatan salah kok malah divalidasi sih? Saya pertama kali belajar ya, loh kok aneh ini, menurut saya hal yang salah malah divalidasi, kok bisa? Tapi ternyata ketika dilakukan memang masuk akal di mana hati mereka atau kemampuan mereka, permasalahan mereka itu akan tersampaikan ke gurunya. Tidak sebagai teman, tapi guru yang disampaikan itu akan sebagai manajer penyelesaian masalah bersama-sama. Jadi kan dengan cara yang seperti apa? Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kita pun kadang juga bilang gini, saya juga bukan orang yang sempurna gitu. Pasti saya akan bilang seperti itu. Saya tidak orang yang sempurna, saya juga banyak salah. Perbuatan kamu itu salah, belum total salah loh. Kamu bisa loh lebih parah membuat kesalahan dari yang saat ini kamu lakukan. Jadi itu malah dilakukan di posisi kedua. Tapi membuat mereka akhirnya terbuka dan menunjukkan kebutuhan apa yang mereka belum dapatkan dan ingin mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga, maka akan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari itu kita tanyakan ke anaknya. Apa? Menanyakan keyakinan. Kamu yakin kan pingin mau apa? Kamu mau bikin jadi apa? Misal seperti itu. Saya pengen jadi anak yang berbakti, Bu. Jadi gini. Yakin kan bisa kayak gitu. Jadi akan muncul dari diri anak, ya Bu, saya sudah masuk sekolah. Ini juga saya milih sekolah misal sekolah yang ada di saya di SMA Nasional karena sekolahnya memang tertib Bu. Banyak anak lulusan yang bagus-bagus Bu di sekolah ini loh. Kan berarti itu ada keyakinan yang
bagus karena ingin menjadi orang yang seperti lulusan-lulusan di SMA kami. Jadi kita semua akan memiliki motivasi internal merubah diri ya. Jadi proses langkah segitiga restitusi yang semula saya anggap ini kok aneh, ini kok baru bagi saya, tapi ternyata sangat bermanfaat untuk menyelesaikan personal permasalahan satu persatu anak. Ya, lanjut next. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi bukan malah mengkacaukan hubungan, entah baik dengan guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Kita tidak menghancurkan hubungan, tapi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sifatnya adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa kekurangan dirinya sendiri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar saya ini yang kurang, makanya saya melakukan ini gitu. Entah itu gurunya yang mencari, entah itu siswanya sendiri yang akhirnya merasakan. Kalau anak usia SMA kemungkinan bisa merasakan sendiri. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan lagi. Tapi menyelesaikan karakter dari yang kurang menjadi yang lebih baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah tetap pada kelompoknya, tidak semakin mengucilkan dengan berpindah di posisi lain. Ya. Next. Ini yang saya lakukan. Beberapa sih ada, tetapi hanya satu yang saya video dan saya foto. Ini kegiatan segitiga restitusi pada anak atas nama Regi yang sering menggunakan seragam olahraga di hari Jumat. Ini posisi hari Jumat saat dia tidak menggunakan olahraga. Saya panggil malah. Ternyata kebutuhan itu adalah bagian dari kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak didapatkan di keluarganya. Bisa jadi pakaiannya tidak disiapkan, sebenarnya dia tidak nyaman dengan pakaian yang sempit, tetapi sama ibunya tidak segera dibelikan yang longgar gitu. Jadi ada perasaan yang kurang. Di kasus-kasus lain juga akan ditemukan ada sistem, ada kebutuhan atas kebebasan itu ada. Ada yang laki-laki, kelas saya sendiri, kelas atlet, jadi punya, oh ternyata dia itu minta pilihan. Jadi ketika mau dikasih apapun itu sudah defend. Modelnya belum apa-apa sudah dikira gurunya mau marah gitu. Ternyata di posisi yang saya ketahui dan dia pun, iya Bu, memang di rumah saya itu semua harus ngikutin kata ibu saya gitu. Jadi saya takut kalau ngomong sama Bu Nuri nanti Bu Nuri juga minta karepnya Bu Nuri gitu. Jadi ya unik-unik lah. Kita menemukan kasus-kasus yang kita ubah dengan proses kegiatan segitiga restitusi. Sehingga dengan dapat mengenali kebutuhan dasar, guru bisa meminta murid mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih, kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Ini jika kekurangan kasih sayang. Ada yang kekurangan kebebasan, ada yang kurang kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak negatif sih. Jadi kayak ada anak pertama, anak kedua. Anak pertama sudah sangat hebat. Anak kedua biasa saja. Nah, ini akhirnya tidak pernah ada pujian sama sekali untuk anak kedua. Nah, itu bagian dari kurangnya pengakuan atau kekuasaan. Jadi di rumah punya masalah itu, maka melakukan hal yang tidak pas juga di sekolah. Terlihat ingin tampil, ingin apa gitu, karena terlihat di rumahnya tidak didapatkan. Ya, next. Ya, dari paparan materi tersebut, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Mungkin yang Bapak Ibu Guru ingin sharing, bertanya juga monggo. Sebelum diakhiri atau masuk sesi tanya jawab, ini ada refleksi yang kami setting juga masuk dalam chat. Monggo Bapak Ibu Guru bisa menuangkan apa yang kurang dari yang saya sampaikan atau apa yang bisa dilakukan ke depan. Mohon maaf,
Saya terima kasih banyak sudah dibantu dan banyak kekurangan yang saya miliki. Monggo saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Ismi Nuryanti SPD atas pemaparan materinya. Kepada audiens sekalian dapat mengisi link presensi yang ada pada kolom chat. Acara selanjutnya yaitu sesi kritik, saran, serta pertanyaan. Pertanyaan akan dibatasi dengan maksimal 3 pertanyaan. Kepada audiens, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada saran dan kritik atau sama bingungnya di awal saya menyampaikan. Monggo, ya. Monggo Bu Sania. Monggo kepada Bapak Munirul. Ya. Untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator waktu dan sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Bu Ismi, luar biasa pemaparan hari ini. Sangat membangun, memberi pencerahan bagi kami-kami yang mau belajar lagi untuk mengikuti paradigma Ki Hajar Dewantoro yang pada esensinya berpihak kepada siswa atau murid. Yang ingin saya pertanyakan hari ini bahwasanya seolah-olah apa yang budaya positif, restitusi dan sebagainya ini tanggung jawabnya sekolah, apa tanggung jawabnya semua guru. Kalau dilihat ini kan kayak arahnya ke siswa, psikologi dan sebagainya, di mana di sekolah pasti ada yang namanya BK atau bimbingan karir atau guru bimbingan khusus atau dan sebagainya. Mungkin apakah ini ditujukan untuk semua guru yang ada di sekolah atau khusus bagi guru-guru BK yang mendampingi siswa ketika bermasalah dan sebagainya. Terima kasih, itu saja dulu Ibu. Matur nuwun Bapak Munirul. Dipersilahkan kepada Ibu Ismi Nuryanti selaku penyaji untuk memberikan tanggapan ataupun konfirmasi atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak Munirul sudah hadir di ruang ini, ruang virtual ini. Kita juga sama-sama belajar ada di angkatan 7 ya. Ini saya tidak bisa menggunakan bahasa yang bagaimana, tapi masih tetap di posisi menurut saya, ngoten nggih. Ini menurut saya, kalaupun menurut Bapak Ibu guru itu belum cocok, bisa kita saling sharing bersama. Pada paradigma atau ideologinya Ki Hajar Dewantoro, ketika menjadi orang guru, maka kita sudah harus siap menjadi ing arsa tung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi hal-hal positif ini bukan hanya tanggung jawab dari guru BK mawon. Saya tetap berpikir bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Yang mungkin dari segi awal kita sudah terlanjur
bergerak dengan sistem yang sesuai mapel, sesuai pelajaran, pembelajaran yang harus habis materinya. Kemudian bertemulah dengan pandemi, terlihat bedanya anak dulu yang patuh dan segalanya, ternyata ketika tidak ada gurunya, dia belajar di rumah, kembali lagi ke sekolah, sudah beda attitude-nya. Ya, ini perlu dibangun oleh siapa berarti untuk memperbaiki diri? Kita semua Bapak Ibu guru. Terlebih kita diperkuat dengan kurikulum merdeka, kita diperkuat dengan merdeka mengajar, kita diperkuat dengan materi yang kita pilih tidak harus sebanyak yang dulu kita dibebankan kepada kita. Jadi Bapak Ibu guru semua, pendidik semua memiliki peran. Mari kita bergerak bersama-sama, guru yang ada di TK bergerak bersama, guru di SD bergerak bersama, di SMA bergerak bersama. Insya Allah generasi ke depan Indonesia ini akan menjadi anak-anak yang hebat secara sikap maupun hebat secara produk. Terima kasih Pak Munir. Baik, Bu Nuri, terima kasih atas tanggapannya. Apakah sampun terjawab, Pak? Begini Ibu Ismi atau Bu Nuri, mungkin yang kita lihat hari-hari ini atau kemarin-kemarin bahwasanya anak bermasalah, anak melakukan kesalahan, anak terlambat dan sebagainya, secara umum sudah ditangani oleh BK, oleh piket dan sebagainya. Terus peran kita, apa kita harus ikut serta dalam piket dengan proses-proses restitusi yang diutarakan tadi? Apakah kita harus berkecimpung juga ke dalam piket atau berkolaborasi dengan guru BK? Begitu Ibu. Saya tanggapi langsung gitu. Mungkin prosesnya kita nggak akan total jadi guru BK gitu Bapak, karena kita juga punya tanggung jawab kelas pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan walaupun tanpa kita dapat tugas piket. Setidaknya setiap pagi kita berada bersama anak-anak, setiap pulang kita bersama anak-anak, entah itu kita siswa yang kita ajar atau tidak kita ajar. Jadi karakter itu dapat karena melihat gurunya sendiri hadir, ada di hati mereka, ada di sekitar mereka. Untuk kolaborasi dengan guru BK pasti sangat mungkin terjadi, apalagi kalau kita menjadi wali kelas. Ya. Jadi kita bisa menyampaikan pada guru BK, ini ada kondisi seperti ini. Kalau menurut saya akan menyelesaikan sendiri. Kalau bisa menyelesaikan sendiri, untuk wali kelas biasanya kalau di kami BK-nya mengizinkan, monggo Bu diselesaikan dulu. Tapi kita tetap harus berkolaborasi atau menyampaikan kondisi tersebut kepada BK. Kemudian pada kondisi tatipsi, sepaham saya atau seapa yang saya lakukan itu saya tidak menjadikan diri saya juga tatipsi bagi mereka. Jadi saya selesaikan dulu, mungkin saya seketika restitusi terlebih dahulu, atau mungkin setidaknya saya menyampaikan ke tatipsi, Bu, saya pegang dulu ini jaminannya, nanti saya biar bisa langsung bertemu anak dan menyelesaikan anak saat itu. Gitu. Lebih pada seperti itu. Kalau jaminan biasanya kan pada sekolah kami lebih pada kalau terlambat memberikan jaminan kontak gitu kan. Jadi kan mereka nggak akan pulang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu punya waktu kalau mau memberikan waktu untuk siswanya. Tinggal bagaimana kita mau memberikan waktu itu, peduli dengan mereka, atau ya sudah ini bukan tanggung jawab saya. Kalau saya lebih berdamai dengan anak-anak untuk ngobrol bersama mereka, walaupun tidak hanya secara terstruktur di sekolah, itu saya lakukan melalui WA, saya telepon lewat WA,
walaupun tidak terlalu intens, tapi saya ingatkan satu persatu. Ngoten Bapak. Terima kasih. Iya, Bu, terima kasih pencerahannya. Mungkin seperti ini juga sering terjadi di sekolah lain, Bapak Ibu sekalian. Ketika siswa-siswa yang datang telat, datang terlambat, kemudian salah kostum atau bagaimana dan sebagainya, indisipliner, kan orang yang pertama kali kan bukan dari kita pribadi yang menanganinya. Nah, ini takutnya kan ketika guru piket tidak menerapkan restitusi, tetapi anak sudah terlanjur sakit hati dan sebagainya, tetapi ketika datang ke kita kan dia sudah terluka dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita benahi. Nah, makanya kenapa saya tanyakan apakah ini nanti tanggung jawab guru piket, guru BK dan sebagainya, atau tanggung jawab kita semuanya. Mungkin yang selama ini di lapangan real nyata di sekolah-sekolah bahwasanya kita sebagai guru mapel yang hari ini ada di sini kan tidak langsung bertemu anak ketika melakukan kesalahan, tapi yang pertama kali bertemu kalau nggak guru piket ya guru BK kan begitu. Jadi artinya restitusi ini akhirnya kan berlaku untuk semua elemen yang ada di sekolah. Nah, ini penerapannya yang harus kita sepakati bersama, Bu Nuri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Munirul atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat oleh Ibu Miss Vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Nuri, saya mohon izin bertanya melalui chat nggih karena saya terkendala jaringan. Sebelumnya saya sangat kagum dengan Bu Nuri telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga sangat memberikan inspirasi. Terima kasih Bu Nuri. Pertanyaan saya adalah terkait dengan konsep restitusi. Mohon saran dan masukan untuk mengatasi masalah jika kita menghadapi peserta didik yang suka bolos. Kira-kira bagaimana solusi terbaiknya, nggih? Terima kasih banyak sudah memberikan tantangan jawaban ini ya. Mungkin kasusnya juga di perwalian kita juga. Jadi untuk pertanyaannya Miss Vida terkait konsep restitusi atau segitiga restitusi yang dilakukan, itu bisa disolusikan dengan 3 tahap segitiga restitusi. Tahap pertama di posisi awal yaitu validasi dulu. Sebelumnya validasi, mengidentifikasi, maaf, bentar. Ya. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan bagaimana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita mengajak anak, menawarkan hal, kamu bisa lebih baik dari hari ini. Itu sudah saya lakukan di posisi anak 11 IPS 2. Saya lakukan walaupun dia tidak sadar kalau saya sedang melakukan segitiga restitusi. Kamu bisa lebih baik dari hari ini. Bisa lebih bagus dari hari ini. Kamu bisa masuk genap 5 hari sampai seperti itu. Di posisi hari dia sering terlambat dan tidak masuk. Awalnya hanya salim pagi, saya bilang sampai cerita seperti itu. Ketika ada di kelas, dia tidak merasakan lagi, saya dekati ketika dia menulis, saya bilang gini, validasi tindakan yang salah, saya bilang gini, saya itu juga nggak sempurna, kalau misal badan saya capek semua, tak buat tidak masuk, itu ya bisa. Saya nggak sempurna, kamu saya nggak salahkan yang kemarin kamu bolos dan lain sebagainya, saya nggak tahu kamu kenapa gitu. Tapi saya juga lakukan gitu. Saya pasti bisa lakukan itu. Akhirnya dia menceritakan, Bu, jadi saya seperti ini Bu,
saya tuh nih, terus kemudian punya janji juga dia, bilang janji Bu kalau ada pengajian aja saya libur. Gimana lah gitu. Terus saya tanya yang di posisi ketiga, saya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal tak gitu kan. Setiap orang punya motivasi internal. Kapan Anda ingin menjadi sukses? Saya tanya gitu. Percaya nggak kalau orang bisa jadi sukses? Saya bilang gitu. Oh percaya Bu. Terus masuk Semanas karena apa? Karena pengen sukses Bu. Nah kemudian baru digali. Berarti harus gimana nak? Harus gimana? Akhirnya proses membolosnya semakin berkurang. Saya temui setiap pagi. Jadi setiap pagi ketika dia salim, itu saya cuma wow, oke, saya cuma gitu aja. Tapi saya tidak pernah menjadi pemantau. Saya tidak pernah mengarahkan diri saya sebagai pemantau karena jujur saja kalau dia sudah lulus, dia bekerja di tempat lain, masa saya tetap memantau kan nggak mungkin. Jadi saya nggak jadi pemantau. Di awal saya wow, saya kayak gitu. Oh berarti badannya fine ya, fine Bu, nggak capek kok. Ya udah, atur aja, tidur malammu diatur, kegiatanmu di luar diatur. Saya tidak membatasi kegiatanmu di luar sekolah, tetapi harus kamu lakukan, begitu. Ini masih terjadi pada kelas saya, kelas pengajaran IPS. Kalau kelas lain saya masih meraba satu persatu. Ya, kemudian yang mungkin dari Miss Wida di posisi akhir ada dalam hal ini peserta didik ini sudah diingatkan berkali-kali, bahkan juga sudah diberi surat peringatan dan lain sebagainya, tapi tetap saja anak ini bolos sekolah. Mungkin bisa numis nanti kita bisa obrolkan secara pribadi. Tidak harus saya yang menangani, tetapi Miss Wida mencoba segitiga restitusi ini mungkin kalimat apa sampai anaknya nanti bisa berubah. Jadi walaupun ada perubahan kita hargai, walaupun itu masih perubahan kecil. Mungkin anak tidak mau berjalan kembali karena perubahan kecil tidak dihargai. Ya, jadi saran saya di situ. Saran saya karena saya hanya melakukan masih dalam posisi 1 dan posisi 2-nya masih bergerak perlahan. Ini tetap kok saya masih punya kekurangan sangat punya kekurangan karena mereka kecenderungannya saya memposisikan diri saya itu adalah posisi control manager, tapi mereka berpikir bahwa saya menjadi teman mereka. Ini yang saya juga harus tetap saya geser lagi, saya manajer, saya bukan teman mereka seperti itu. Tapi perubahannya sudah terlihat. Ya, terima kasih Miss Wida. Monggo Bu Sonia. Baik, Bu Nuri, terima kasih atas tanggapannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Monggo kalau misalnya ada Bapak Ibu. Baik, kalau misalnya tidak ada, kita sudah berakhir di akhir acara. Tiba saatnya kita pada akhir acara ini. Untuk itu, sebelum itu, maka akan ada foto bersama. Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu untuk melakukan foto bersama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum itu, untuk menutup acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, serta audiens sekalian. Mohon maaf jika apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru.
Terima kasih sudah didukung. Mohon maaf jika banyak salah kata. Masih proses belajar juga. Oke. Monggo jika mau keluar dari ruang Zoom, ruang Meet. Terima kasih. Sami-sami Bu Ismi. Terima kasih Semangat. Bari. Salam dari Jombang. Nggih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Ria, Rizka.